Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Alpina dengan NIM 209222423. Yang kedua saya Gina Padilah dengan NIM 209222255. Saya Seli Yulianti dengan NIM 209224415. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai strategi bisnis internasional. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Yoki Oktorian Sukardi, Eskom MAB, International Women University, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas Administrasi Bisnis 10, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis 2020. Melakukan ekspansi bisnis dapat ditargetkan hingga ke pasar internasional. Namun, pelaku usaha perlu memahami seperti apa strategi bisnis internasional yang tepat terlebih dahulu. Sebab strategi tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu kelancaran usaha sesuai kriteria bisnis dan kondisi wilayah tujuan. Di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai pengertian strategi bisnis internasional hingga langkah mengembangkannya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah sebuah pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnis secara global ke berbagai negara di dunia. Cara menjalankan rencana strategi bisnis internasional adalah dengan memahami terkait bagaimana bisnis dapat berjalan di setiap tempat yang ada di seluruh dunia. Pasalnya, setiap negara memiliki peraturan dan pedoman yang berbeda. Penerapan strategi bisnis internasional adalah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan di berbagai negara dengan menyesuaikan kondisi dari setiap wilayah tersebut. Beberapa hal penting dalam menjalankan strategi bisnis internasional adalah kendala linguistik, budaya, sistem hukum, peraturan perdagangan internasional, politik, dan lain sebagainya. Macam-macam strategi bisnis internasional. Terdapat macam-macam strategi bisnis yang perlu kita ketahui, setiap jenisnya memiliki manfaat yang berbeda. Supaya lebih jelas, simak macam-macam strategi bisnis berikut ini beserta manfaat dan contohnya. 1. Strategi internasional. Strategi internasional adalah langkah pertama dan menjadi dasar bagi setiap perusahaan yang ingin memperluas pasarnya melewati batas negara. Adapun tujuannya adalah supaya perusahaan bisa meningkatkan penjualan, menambah keuntungan, dan menciptakan pasar global. Strategi ini berfokus pada operasi individu di mana perusahaan mengekspor produk dan layanan ke berbagai wilayah atau mengimpornya dari negara lain. Perusahaan biasanya akan menggunakan strategi ini untuk membuka peluang pasar baru yang bisa memberi pemasukan tambahan bagi bisnis utama mereka. Di dalam negeri, penjualan dengan cara mengekspor produknya kemungkinan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat di pasar internasional dan mendapatkan lebih banyak pengakuan. Strategi internasional juga menjadi cara termudah di antara macam-macam strategi bisnis internasional lainnya. 2. Strategi multidomestik. Strategi multidomestik dilakukan oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan bisnis terhadap kondisi atau ketentuan lokal yang ada di tiap wilayah. Tujuannya adalah supaya perusahaan bisa merespon konsumen lokal di tiap negara secara maksimum melalui kustomisasi dan personalisasi. Perusahaan yang menggunakan strategi multidomestik tidak fokus pada biaya atau efisiensi, melainkan adaptasi supaya mereka bisa diterima oleh pasar lokal.
Sebagai contoh, Netflix menyesuaikan konten yang ditampilkan di seluruhnya pada setiap negara sehingga daftar pilihan film yang ada di Amerika akan berbeda dengan daftar film yang ada di Indonesia. 3. Strategi transnasional. Strategi transnasional berusaha menjalankan bisnis secara global, namun tetap melakukan penyesuaian lokal pada tiap negara. Artinya, perusahaan tetap menggunakan nilai, brand, dan produk yang sama pada tiap negara. Namun, mereka bisa menjangkau pelanggan dari berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana strategi transnasional diterapkan? Perusaha dapat mengoptimalkan produk dan layanan mereka sesuai referensi lokal tanpa menghilangkan nilai inti dari bisnis mereka. Perusahaan dengan strategi transnasional akan beroperasi dengan kantor cabang di tiap negara. Setiap keputusan dan tata kelola bisnis di tiap negara akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing cabang tersebut. Hal ini dilakukan supaya perusahaan bisa dengan mudah melakukan penyesuaian kondisi dan pangsa pasar. 4. Strategi global. Strategi global dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lokal yang ada di tiap negara demi menekan biaya serendah dan seefisien mungkin. Berkebalikan dengan strategi multidomestik. Strategi ini mengutamakan efisiensi biaya dengan menawarkan produk atau layanan yang sama di setiap pasar. Contoh dari strategi global adalah Microsoft yang menawarkan perangkap lunak mereka dengan seefisiensi merupakan serupa di seluruh dunia dan hanya menyesuaikan bahasa lokal. Tips untuk mengembangkan strategi bisnis internasional. Pertama, lakukan riset bisnis. Riset bisnis berperan sangat penting sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Riset bisnis juga membantu bisnis untuk bisa memahami target konsumen yang ada di tiap negara. Yang kedua, tetapkan tujuan. Perusahaan perlu menetapkan tujuan dari keputusan bisnis mereka terkait dengan ekspansi ke pasar internasional. Tanpa adanya tujuan bisnis yang jelas dan realistis, perusahaan akan rentan mengalami kerugian dari kebijakan ekspansi pasar internasional mereka. Tujuan bisnis perlu ditetapkan secara spesifik supaya langkah-langkah yang diambil bisa sejalan dengannya. Beberapa informasi spesifik yang perlu ditentukan dalam menetapkan tujuan strategi bisnis internasional. Yang pertama, target cakupan market share. Yang kedua, jumlah penjualan. Yang ketiga, persentase peningkatan profitabilitas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi biaya. Yang kelima, tingkat pertumbuhan dan retensi pembelian. Tips yang ketiga yaitu kembangkan tim untuk ekspansi global. Kesuksesan perusahaan dalam melakukan ekspansi global pasti berkat adanya tim kompeten yang mendukung kinerja bisnis tersebut. Ada banyak kasus di mana perusahaan gagal melakukan ekspansi bisnis ke negara lain karena tidak adanya tim beserta pemimpin yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi ini bisa terkait dengan kemampuan manajerial ataupun pemahaman mereka terkait kondisi lokal yang ada di suatu negara. Hal ini tentu akan membuat perusahaan kesulitan dalam beradaptasi dan berkembang di pasar internasional. Itu sebabnya perusahaan harus bisa mengembangkan tim profesional yang terampil dalam mengarah. Tips yang keempat yaitu pertimbangkan mitra bisnis. Salah satu cara supaya perusahaan bisa mudah melakukan ekspansi di pasar internasional adalah bekerja sama dengan mitra bisnis yang ada di masing-masing negara. Tujuannya, mitra bisnis ini memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi pasar di tiap negara tersebut. Mereka juga paham akan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan supaya bisnis bisa berkembang dengan pesat.
Penyediaan sumber daya manusia dan kebutuhan operasional lainnya juga akan lebih mudah berkat bantuan dari mitra bisnis ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.